Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ikatan ion. Sebelum kita mempelajari ikatan ion, kita sebelumnya akan memperhatikan dulu ya, melihat peta konsepnya. Di mana ikatan ion adalah subbab yang ada di dalam materi atau bab ikatan kimia. Ikatan kimia itu sendiri sebelumnya berarti kita harus mempelajari tentang aturan oktet di dalam kestabilan atom. Kemudian di dalam ikatan kimia itu ada materi ikatan ion, ikatan logam, dan ikatan kovalen. Hari ini kita hanya akan mempelajari tentang ikatan ion. Untuk ikatan logam dan kovalen akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita masuk pada ikatan ion, kita akan belajar dulu pada kestabilan atom. Ya. Berikut adalah apersepsinya agar kalian lebih paham ya. Manusia apabila dia hidup sendirian, ya, maka dia tidak merasa stabil, tidak merasa bahagia karena dia tidak bicara dengan siapapun, hanya berdiam diri. Nah, itu mereka jadi merasa kurang stabil. Dia akan merasa sedih ya. Kemudian bagaimana agar mereka bisa stabil ya? Agar mereka bisa stabil, maka mereka akan membentuk ikatan, baik itu ikatan persahabatan ataupun ikatan pernikahan. Nah, mereka akan merasa stabil, maka mereka akan merasa bahagia. Begitu juga dengan unsur ya yang kita pelajari dalam materi ikatan kimia ini, yaitu unsur juga akan merasa stabil apabila dia berikatan. Bagaimana caranya? Dengan membentuk sebagaimana gas mulia ya, dia akan stabil apabila sebagaimana gas mulia. Apanya yang sebagaimana gas mulia? Yaitu elektron valensinya ya. Nah, ini konfigurasi elektron gas mulia. Jadi gas mulia itu stabil. Kenapa? Karena dia sukar bereaksi dengan unsur yang lain. Kenapa bisa sukar bereaksi dengan unsur yang lain? Karena semuanya sudah berpasangan elektronnya ya. Elektronnya sudah berpasangan. Kita perhatikan di sini ada unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon yang elektron valensinya masing-masing sudah berpasangan, di mana helium membentuk sistem duplet dan neon sampai radon membentuk sistem oktet. Maka sudah stabil karena sudah berpasangan semua elektronnya. Nah, di sini kita masuk pada ikatan ion. Kita gambarkan di sini upin dan ipin, di mana ya si ipin itu mempunyai 2 pensil, sedangkan upin dia tidak memiliki pensil. Padahal di sekolah upin juga harus menggambar. Nah, apa yang dilakukan? Si ipin memberikan 1 pensilnya untuk upin. Ya, jadi setelah masing-masing punya 1 pensil, masing-masing bisa menggambar. Di sini jadi terjadi adanya serah terima ya. Nah, di situ juga sebagaimana dengan ikatan ion. Jadi ikatan ion juga ada serah terima. Ya, jadi dalam ikatan ion itu terdapat clue yang pertama yaitu serah terima elektron. Kemudian terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam, di mana unsur logam itu melepaskan elektronnya dan unsur non-logam menerima elektron. Dicontohkan di sini bahwa atom Na yang bernomor atom 11 mempunyai konfigurasi elektron 281. Atom Cl yang bernomor atom 17
mempunyai konfigurasi elektron 287. Kemudian Na melepaskan satu elektronnya, ya, satu elektron valensinya, sedangkan Cl yang mempunyai elektron valensi 7, dia akan menerima satu elektron. Karena 7 berarti harusnya 8 biar membentuk sistem oktet. Maka ketika Na berikatan dengan Cl, maka Na menjadi Na plus 1 elektron, Cl plus 1 elektron menjadi Cl min. Jadi kanan dan kiri elektronnya jumlahnya harus sama agar bisa kita coret dalam substitusi. Maka NaCl menjadi Na plus Cl min, sehingga menghasilkan senyawa natrium klorida yang dirumuskan NaCl. Bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, ini Na mempunyai satu elektron valensi dari Na, sedangkan Cl memiliki 7 elektron valensi, dia kekurangan 1, maka diberikan kepada Cl 1 elektron valensi Na. Sehingga Na tadi konfigurasinya menjadi 28 dan Cl menjadi 288. Maka membentuk senyawa NaCl atau natrium klorida. Nah, jadi jumlah elektron yang diberikan itu banyaknya harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Yang berikutnya yaitu magnesium dan klorin, di mana magnesium yang mempunyai nomor atom 12 dengan konfigurasi elektronnya 282, maka dia akan melepaskan 2 elektronnya, ya, akan melepaskan 2 elektronnya dari elektron valensinya ini. Kemudian Cl yang bernomor atom 17 dengan konfigurasi elektronnya 287 dengan elektron valensinya 7, maka dia menerima 1 elektron. Kemudian ketika Cl, ya, Mg berikatan dengan Cl, maka Mg menghasilkan Mg2 plus 2 elektron, Cl plus 1 elektron menghasilkan Cl min. Maka agar elektronnya kanan dan kiri harus sama, maka Cl-nya dikalikan 2, sehingga Mg menjadi Mg2 plus 2 elektron, 2 Cl plus 2 elektron menghasilkan 2 Cl min. Ya, elektronnya kanan kiri sama, bisa dicoret, maka Mg plus 2 Cl menghasilkan Mg2 plus 2 Cl min, sehingga menghasilkan senyawa magnesium klorida atau MgCl2. Dan bisa digambarkan sebagai berikut, bahwa Mg mempunyai 2 elektron valensi, sehingga 2, ini titiknya di sini adalah 2, nokta lambang Lewisnya, sehingga apabila Cl masing-masing 7. Nah, jadi yang miliknya Mg diberikan kepada Cl, sehingga membentuk Mg2 plus, kemudian Cl adalah Cl min. Cl-nya harus 2 karena apa? Karena besarnya elektron yang diberikan, besarnya harus sama dengan yang diterima. Apabila Cl-nya hanya 1, maka yang bisa diberikan hanya 1, padahal Mg-nya memiliki 2 elektron yang harus diberikan. Nah, itu tentang contoh ikatan ion, sehingga membentuk magnesium klorida. Kemudian tentang sifat fisis senyawa ion, ya, bahwa yang pertama sifatnya yaitu kristalnya keras tetapi rapuh. Bisa kalian lihat pada garam dapur yang memiliki rumus molekul yaitu
natrium klorida yang seperti kita gambarkan tadi, yaitu kristalnya keras dan rapuh, kemudian memiliki titik lebur dan titik didih yang tinggi. Jadi senyawa ion itu memiliki titik lebur dan titik didih yang tinggi. Mudah larut di dalam air. Jadi semua senyawa ion itu mudah larut di dalam air. Yang terakhir yaitu lelehan dan larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Jadi semua senyawa ion baik bentuk lelehan maupun larutan dapat menghantarkan arus listrik. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semuanya semoga sudah paham. Kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.